Halo semua, selamat datang di video tutorial Seni Budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia. Perkenalkan, saya Rahmadia Tria Gayatri dari tim Create. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang dikombinasikan dengan objek seni dan budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan untuk para pengajar dapat memantik diskusi tentang keberagaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa agar bisa diterapkan di kelas Anda masing-masing. Kalau kamu ingin tahu videonya seperti apa, simak sampai selesai ya. Pada edisi kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal cara penyampaian emosi dan perasaan dengan membuat bentuk dan ekspresi melalui kegiatan-kegiatan ragam rasa. Dalam kegiatan ini, teman-teman akan diajak untuk membuat kerajinan tangan atau handicraft dari clay yang berbahan tepung. Bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana dan mudah didapatkan. Teknik pembuatan clay ini akan berangkat dari pengamatan dan ekspresi rasa kita saat mengamati objek dan kisah tertentu. Apa itu ragam rasa? Ragam rasa adalah kegiatan yang memadukan ekspresi dan empati manusia yang dituangkan dalam medium karya yang melibatkan perasaan seseorang. Dalam metode ini, kami akan menampilkan berita tentang razia buku yang terjadi di Sulawesi Selatan. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk menciptakan karya berupa clay atau souvenir dan aksesoris yang mewakili perasaan dan sudut pandang teman-teman serta mengamati menelusuri kisah tersebut. Ekspresi, empati, dan ragam imajinasi yang teman-teman miliki bisa dibentuk menjadi objek-objek berupa bahan-bahan yang berangkat dari clay dan kemudian digambar sesuai ekspresi yang kalian rasakan. Entah itu sedih, senang, ataupun tertawa. Selain ekspresi, simbol-simbol pengamatan isu yang kontekstual tersebut bisa ditambahkan dalam karya clay sebagai identitas ragam ekspresi yang dimiliki setiap orang. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap siswa dapat mengasah rasa empati dan kesadaran kritis yang terjadi dalam lingkup sosial di Sulawesi Selatan. Khususnya dalam kasus yang pernah terjadi, yaitu razia buku yang mengecam proses penyebaran pengetahuan. Setelah siswa membaca salah satu berita atau menonton kasus razia buku tersebut, mereka diminta untuk menyalurkan pendapat melalui ekspresi dan kesadaran kritis yang beragam. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah 3 sendok tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung maizena, lalu 3 sendok lem PVA atau lem Fox putih, 2 jeruk nipis diiris-iris seperti ini, lalu pewarna makanan, kalian bisa meminjam pewarna makanan ibu kalian, lalu jika ada cat akrilik, dan wadah untuk menguleni adonan, air putih, minyak, kuas. Tapi jika tidak ada kuas, kalian bisa menggunakan kuas makeup ibu kalian ya. Dan pelet lukis. Sekarang, kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak Ibu pengajar dan teman-teman sekalian untuk melakukan kegiatan ragam rasa ya. Sekarang, masukkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan ke dalam wadah, lalu tepung beras 3 sendok makan, dan tepung maizena yang sudah ditakar sebanyak 3 sendok makan juga. Lalu aduk seperti ini.
dan sisihkan untuk disimpan. Kemudian, siapkan lem PVA atau lem Fox putih sebanyak 3 sendok makan ke dalam wadah. Lalu, campurkan air putih sebanyak 2 sendok dan minyak goreng sebanyak 1 sendok. Lalu, air perasan jeruk nipis kurang lebih 3 irisan. Lalu aduk. Fungsi dari air perasan jeruk nipis adalah sebagai bahan pengawet makanan, sehingga clay tepung yang akan kita buat akan tahan lama dan tidak mudah jamuran. Sedangkan fungsi minyak agar adonan yang kita buat tidak terlalu lengket. Campurkan semua lem ini hingga mendapat tekstur yang pas untuk dicampur ke dalam adonan. Jika semua campuran lem dan minyak dan air juga jeruk nipis telah terformulasikan dengan baik seperti ini, ambil adonan yang tadi disisihkan, lalu masukkan lem tersebut ke dalam adonan. Kemudian, aduk rata lem dan adonan tepung menjadi satu. Jika sudah sedikit tercampur, kita bisa melanjutkan mengadonnya di atas meja yang sudah dilapis oleh plastik seperti ini. Fungsi dilapisi plastik agar supaya adonannya tidak menempel dan mengotori meja teman-teman. Jika dirasa adonannya masih terlalu lengket, teman-teman bisa menambahkan sedikit demi sedikit tepung maizena, atau jika adonannya terlalu kering, teman-teman bisa menambahkan lem atau minyak. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa melanjutkannya di atas meja untuk diadon dengan menggunakan tangan. Sebelum kita menggunakan tangan untuk mengadon, ambil minyak dan balur di tangan kita agar tangan kita tidak lengket dan bisa mudah mengadon adonannya. Dan saatnya mengadon di atas meja. Seperti ini teksturnya masih lengket. Kalau masih lengket, kita taburi tepung maizena. Ini seperti bikin kue di rumah ya. Dan adon sampai benar-benar kalis. Tekstur adonan sangat berpengaruh dengan hasil clay tepung yang akan kita buat. Jadi pastikan betul kalian mengadon dengan sabar dan menghasilkan adonan yang nantinya akan sempurna untuk dibentuk-bentuk clay yang kita inginkan. Untuk mengecek apakah adonan kalian sudah baik, kalian bisa menarik seperti ini. Kalau dia masih tertarik atau terlihat seperti ini, artinya masih ada yang kurang, yaitu tepung maizena dan lagi diadon kembali.
Nah, jika adonannya sudah terasa sempurna seperti ini, bungkus adonan ini ke dalam plastik. Dibungkus seperti ini. Lalu jika sudah dibungkus rapi, masukkan adonan ke dalam wadah plastik selama kurang lebih 15 atau 20 menit agar adonannya sedikit mengembang. Sembari menunggu adonan clay tepung yang kita buat dalam wadah ini, yuk kita membaca potongan berita razia buku yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Hal itu bisa memantik rasa empati, emosi, dan imajinasi kita untuk menciptakan karya clay tepung saat ini. Akhirnya, adonan yang tadi sudah disimpan kini siap dibentuk. Kali ini, kami akan membuat ekspresi wajah yang beragam rasa yang hadir saat membaca berita razia buku barusan. Ekspresi wajah yang beragam rasa itu akan digambar di atas clay yang sebelumnya akan dibentuk menyerupai wajah. Pertama, ambil beberapa bagian atau sekepal adonan yang telah siap dibentuk seperti ini. Lalu, yang tidak digunakan bisa disimpan agar tidak keras. Kemudian, bulatkan adonan dan gulung seperti ini. Gulung memanjang, lalu jika sudah, bagi adonan yang sudah digulung seperti ini menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti ini. Setelah dibagi menjadi 7 bagian, lalu bulatkan dan langsung dipipihkan. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, artinya adonan ini telah siap untuk dibentuk menyerupai wajah ataupun apapun yang ingin kamu buat. Caranya, kamu bisa menggunakan ujung kuas untuk membentuknya. Kali ini saya mau membuat bentuk wajah saya sendiri. Jadi kalau dia bundar seperti ini, kita tinggal bikin bentuk rambutnya. Sebenarnya kamu juga bisa menggunakan pisau atau sesuatu yang bersifatnya tajam, tapi saya lebih suka menggunakan tangan karena menurut saya tangan lebih sensitif untuk bisa membentuk, dan tekstur clay tepung ini juga sebenarnya sangat mudah jika kita ingin membentuk bermacam-macam. Jika sudah seperti ini, masukkan satu persatu ke dalam wadah. Lalu buat lagi. Menyerupai wajah atau kepala orang atau manusia. Jika kamu merasa bentuknya tidak terlalu sempurna, jangan khawatir, karena nanti kita akan menyempurnakannya dengan menggambar. Jadi ini hanya sebagai bidang kasarnya saja. Seperti itu.
Terus saya mau bikin muka yang anak laki-laki kayaknya. Tarik telinganya kayak begitu. Lalu ini mau bikin bentuk hati. Cara bikinnya juga mudah, jadi dipipihkan sedikit terus dibuat, ditekan bagian atas tengahnya seperti ini, lalu disempurnakan. Dan ditatak. Lalu yang satunya saya mau bikin untuk wajah orang yang rambutnya agak berombak. Yang berikutnya saya mau buat bentuk semacam mata. Yang menyenangkan dari bermain clay, kita seperti memasak dan bisa menciptakan banyak bentuk yang kita inginkan. Nah, sudah seperti ini. Setelah selesai dibentuk, taruh semua adonan yang sudah kamu bentuk ini ke dalam piring atau wadah apapun, lalu keringkan clay tepungmu di bawah kipas angin, atau jika memungkinkan lebih baik dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 jam. Seperti ini, lalu kita bawa untuk menjemur atau dikeringkan ya. Sambil menunggu clay tepungmu kering, mari kita siapkan alat pewarna untuk menggambar dan melukis clay kalau sudah jadi. Nah, di sini saya menggunakan alat pewarna makanan karena sifatnya lebih aman dan mudah dijangkau. Untuk menggunakan alat pewarna ini bisa menjadi alat lukis. Kalian bisa mencampurkan alat pewarna ini dengan lem fox yang tadi. Jadi sifatnya bisa lebih terekat. Dan lem fox juga yang berwarna putih bisa menjadi warna netral, sehingga warna yang kita campurkan bisa diperkirakan kebutuhannya seperti apa tingkat keterangannya. Lalu jika seperti itu, aduk. Tapi sebenarnya kalau kalian punya cat lain seperti cat akrilik atau cat poster mungkin. Di sini saya juga punya cat akrilik. Tapi alternatif yang paling sederhana, kita bisa menggunakan pewarna makanan. Seperti ini, aduk-aduk sembari menunggu clay tepung kita kering dengan sempurna. Ingat, dia harus betul-betul kering, karena kalau masih ada yang lembek atau yang basah, nanti ketika dia kena pewarna, claynya bisa rusak. Jadi pastikan dia benar-benar siap untuk dilukis dan benar-benar kering. Nah, saat ini clay tepung yang tadi dikeringkan, ini sudah siap untuk dilukis. Bentuknya seperti ini ya, warnanya berubah agak sedikit menguning dan teksturnya benar-benar seperti keramik karena dia dijemur dengan baik. Nah, jika sudah dipastikan semuanya kering dengan baik, saatnya kita menggambar. Tadi kita sudah mencampur warna dan sekarang saya mau mewarnai wajah dulu. Saat mewarnai memang kita harus sedikit berhati-hati.
Nah, ini wajahnya sudah selesai diwarna. Lalu yang lainnya. Lalu yang satunya lagi. Saya membuat 4 wajah manusia dan 1 bentuk hati, lalu 2 mata sebagai representasi dari perasaan, emosi saya yang ingin saya tunjukkan setelah membaca berita razia buku barusan. Coach. Jangan takut kotor ya, karena kalau kita menggunakan alat pewarna dengan bahan makanan, ini sangat mudah dicuci, begitupun akrilik. Seperti ini, lalu kemudian saya ingin membuat warna yang sedikit berwarna pink, jadi ditambah merahnya sedikit lalu dicampur. Yang menarik dari mewarnai dengan menggunakan bahan seperti akrilik atau alat pewarna makanan seperti ini, formula warnanya tidak pernah konsisten dan kamu bisa sangat berekspresi mencari warna yang kamu mau. Ini warnanya agak pink. Itu. Lalu yang berikutnya kita mau mewarnai gambar mata. Jadi sudah dikeringkan juga. Oke, jika warna dasarnya sudah selesai, sekarang kita menambah bagian rambutnya. Kali ini saya mau bikin rambutnya warna hitam. Kita bisa pindah ke menggambar mata. Matanya lagi di tengahnya dihitam seperti ini, terus atasnya dibikin seperti alis, terus dibikin bulu mata. Kalau misal merasa kesulitan, kalian bisa cari kuas yang ujungnya itu yang paling kecil, yang paling pipih agar mudah dibentuk. Bawahnya juga bisa ditambah seperti ini. Seperti tadi, bikin foningnya terus ditarik.
kalau dirasa masih kurang padat warnanya, bisa ditambahkan lagi. Sembari menunggu yang lain kering, kita bikin detail wajah. Nah, ini yang paling penting karena kita akan menuangkan ekspresi perasaan kita dari hasil pengamatan dan pembacaan kita berdasarkan berita razia buku tersebut ke dalam ekspresi wajah. Nah, di sini saya mau menggambar wajah orang yang ini dulu. Ini wajahnya seperti marah. Terus bibirnya melengkung seperti sedih. Dan yang lain juga bisa dilanjut. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah digambar dengan detail. Saya sudah selesai menggambar satu persatu ekspresi wajahnya, dan jika sudah selesai dilukis, teman-teman bisa memasangkan peniti atau apapun yang bisa membuat clay tepung ini bisa dikaitkan hingga bisa digunakan sebagai pin atau bros yang lucu. Tapi sebelum kita menggunakannya, jangan lupa setelah dilukis kita harus kembali menjemurnya atau mengeringkan karena butuh beberapa waktu untuk mengeringkan hasil cat atau alat pewarnanya. Selain dibuat menjadi karya seperti pin, lalu bros seperti ini, teman-teman juga sebenarnya bisa membuat apapun dari adonan clay tepung, seperti membuat cup, pot bunga, anting-anting, dan banyak hal. Dan ini juga bisa digunakan di rumah, dibuat di rumah karena bahan dan alat yang digunakan sangat mudah. Jika semua proses pembuatan karya clay tepung telah selesai, yuk kita berpindah untuk mendiskusikan pengalaman dan kendala membuat clay tepung yang lucu ini. Setelah semua proses pembuatan clay selesai dan selesai dikeringkan lalu diwarnai, hasilnya akan seperti ini. Lucu sekali kan? Jadi ini adalah representasi dari perasaan saya ketika membaca berita kasus razia buku yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Karya-karya ini menjadi representasi dari ragam rasa dan ekspresi setiap manusia. Kalian bisa mengikutinya di rumah, dan karya ini bisa digunakan untuk menjadi hiasan. Lalu saat ini saya mencoba menggunakannya untuk menjadi pin atau bros yang bisa dipakai di baju atau jaket dan tas kalian. Untuk mempermudah siswa dalam berkarya, kita bisa memberikan contoh karya yang sudah pernah kita buat sebelumnya dalam merespon sebuah kasus atau berita tertentu. Misalnya dalam karya film, musik, atau seni rupa lainnya. Misal contoh, dari kumpulan berita tentang kasus razia buku yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, di mana beberapa oknum atau kelompok menyita buku-buku yang dianggap berpaham radikal. Bahkan, ada beberapa buku yang disita hanya berdasarkan sampul yang dianggap berbahaya. Padahal, kita tahu sendiri bukan, bahwa buku adalah jendela dunia, dan dari buku, kita bisa membaca sejarah dan memaknai ragam gagasan setiap orang. Dari hal tersebut,
Kemudian, kami mencoba untuk merespon ekspresi dan ragam rasa yang hadir saat membaca dan memahami dinamika konflik yang terjadi pada suatu wilayah. Kasus tersebut menceritakan bagaimana konteks masyarakat kita hari ini, di mana kebebasan berpikir, berkarya, dan menciptakan pengetahuan diancam bungkam dengan menuangkannya dalam karya yang bertajuk Ragam Rasa. Lalu, kesimpulan yang kami dapatkan dan juga dirasakan dalam proses kegiatan ini adalah ketidaksepakatan terhadap pemikiran harus didiskusikan bukan dengan melakukan razia atau pelarangan semata. Karena kebebasan berkarya, berpendapat, dan berbagi pengetahuan adalah hak bagi semua orang. Dan mari kita rayakan ragam rasa pada diri kita. Setelah proses membuat karya Clay selesai, Bapak dan Ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan ragam rasa dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memantik diskusi tentang empati, toleransi, dan langkah pertama bisa melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut. Apa yang kamu rasakan saat membaca berita tersebut? Bagaimana jika kamu menjadi subjek dalam berita tersebut? Jelaskan tentang konsep karya Clay buatmu beserta alasan kenapa memilih menggunakan ekspresi bentuk dan warna tersebut. Apa hal baik yang kamu dapatkan saat menuangkan perasaanmu dalam karya tersebut? Lalu, apa yang ingin kamu sampaikan dan kamu lakukan jika menemui masalah seperti di berita tersebut dan bagaimana kamu memaknainya? Pada tahap ini, peserta harus mampu menyimpulkan pentingnya berempati dan menuangkannya dalam karya seni. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu guru akan lebih mudah mempelajari dan mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang empati dan toleransi bagi siswa. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Kalian juga bisa melihat video kegiatan kami yang lainnya melalui akun Instagram dan YouTube channel. Selamat mencoba!